Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan hadisnya jamaah sekalian. Nabi mengatakan la solata. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang sendiri. La ini bukan maksudnya tidak sah. Sama dengan hadis Nabi, siapa yang sudah makan bawang merah atau bawang putih atau kurros, maka jangan sekali-kali mendatangi tempat sholat kami. Artinya kalau dia datang, dia sudah makan bawang merah atau apalagi dia balik AC, tadi pokoknya yang aromanya masya Allah, dia datang ke masjid, sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Jadi ini dikiaskan kepada seluruh yang mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Sehingga ketika dia sholat di belakang, dia sholatnya tidak sempurna. Ya, dia sholatnya tidak sempurna. Kalau misalnya di bagian sini masih ada kosong, tadi dia tidak mau isi, dia maunya sendiri di belakang. Berbeda kalau dia pas datang full semua di sini, full semua, tidak ada pilihan lain kecuali di belakang, dan dia sendiri. Nah, ini dia tetap sempurna insya Allah, ya, karena tidak ada tidak ada yang kosong di depan. Sebagian ulama pernah saya membaca penjelasan mereka, dia menarik orang yang di depan, di depannya dia tarik ke belakang. Hanya saja dibantah oleh ulama yang lain, kalau dia tarik ke belakang maka dia mengurangi pahalanya dia, karena di saf pertama lebih banyak pahalanya daripada di saf yang kedua. Ini yang pertama. Ya, kalau dia tarik, ya, karena kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wa safil awal, thumma la yajidu illa ayastahimu lastahamu." Seandainya manusia itu tahu besarnya pahala di saf pertama dan pahala azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka mereka pasti melakukan undian. Jadi pahalanya di sini besar ya mas kalian. Jangan ada kita mau, malah yang kota kita mau. Jangan begitu, ya. Kalau sudah dewasa, ya. Ini sebagian orang saya lihat takut di saf pertama maju. Ini saf paling besar pahalanya. Apalagi azan, masih ini paling besar pahalanya. Ya. Jadi masuk ke depan, ya. Nah ini jangan ditarik yang di belakang. Kemudian yang kedua, dia tidak mengetahui, bisa jadi nanti ada orang lain yang terlambat datang, sehingga dia bisa membersamainya, sehingga dia tidak sendiri. Ya, jadi kalau dia full, maka dia cukup di belakang dan pahalanya sempurna insya Allah. Ya, pahalanya sempurna. Dan Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, maksud dari la sholata ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat di belakang sendirian, seperti antum pernah melihat animals yang di Afrika itu, yang segerombolan banteng, kerbau, kira-kira yang dimangsa oleh harimau yang mana? Yang keluar dari barisan, itu yang dimangsa oleh harimau, ya, oleh macan, ya, dan seterusnya. Nah, itu perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika dia sholat dalam keadaan sendiri, dia mudah tergoda oleh setan, ya. Antum bandingkan kalau sholat sendiri di rumah, ya, Allahu Akbar, sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Kadang lupa ini rakaat keberapa, ini rakaat kedua atau rakaat pertama, padahal sudah rakaat ketiga, ya. Jadi kadang godaan muncul dari ketika kita bersendirian dalam beribadah. Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi sempurna kalau tidak ada peluang untuk masuk di saf yang pertama.